Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Risna Mawarni dengan NIM akhir 51, angkatan 2022, kelas interaksi manusia dan komputer kelas C. Di sini saya akan em, review dari web mamikos.com. Mamikos merupakan platform populer di Indonesia yang memfasilitasi pencarian tempat kos secara online. Layanan ini sangat membantu masyarakat, khususnya mahasiswa, pekerja, dan perantau. Namun, seberapa baik pengalaman pengguna yang ditawarkan situs ini eh, akan direview dengan 17 prinsip desain UI UX yang telah dipelajari di kelas IMK. Yang pertama, itu ada user compatibility. Website ini sudah menyesuaikan dengan kebutuhan utama pengguna, yaitu mencari hunian sementara atau tempat kos. Akan tetapi, pengguna baru mungkin mengalami kebingungan karena beberapa fitur penting seperti peta dan filter tidak langsung terlihat atau terjelaskan. Di sini ada laman utama dari Mamiko sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, di sini hanya ada tampilan seperti ini dan untuk filter dan petanya sendiri itu tidak langsung terlihat di halaman utama, tapi harus di eh, klik di bagian pencarian dulu baru ada filter dan peta. Lalu yang kedua itu ada product compatibility. Fitur yang disediakan website Mamikos seperti pencarian kos, informasi fasilitas, hingga proses pemesanan itu telah sesuai dengan fungsi utama produk sebagai layanan informasi tempat tinggal. Yang ketiga itu ada task compatibility. Website ini mendukung penyelesaian tugas utama pengguna, yakni menemukan dan memesan kos. Namun, alur menjadi kurang efisien saat pengguna harus login terlebih dahulu untuk menghubungi pemilik kos. Jadi, di Momiko sendiri itu sudah terdapat fitur yaitu eh, menghubungi pemilik kos secara langsung. Nah, eh, untuk menghubungi pemilik kos secara langsung itu biasanya harus login terlebih dahulu. Jadi itu terputus alur yang harusnya mulus dari eh, sudah mendapat sudah mendapat kos yang sesuai dan ingin bertanya dengan pemilik kos itu harus login terlebih dahulu, seperti yang dilihat seperti di layar ini. Jadi untuk menghubungi pemilik kos itu harus login terlebih dahulu. Padahal jika pengguna ingin ingin mencari kos, biasanya itu pasti yang paling utama bisa menghubungi pemilik kos. Sedangkan di sini sudah menemukan kos yang sesuai menurut dia, namun harus terpotong alurnya karena harus login terlebih dahulu sebelum bisa bertanya ke pemilik kos. Terus untuk yang keempat itu ada workflow compatibility. Secara umum, alur kerja sudah sesuai dengan kebiasaan pengguna. Namun, penyajian filter yang terlalu banyak dalam satu tampilan dapat mengganggu alur navigasi. Jadi di sini di Mamikos sendiri itu terdapat terdapat banyak eh, filter. Namun filternya itu terlalu banyak. Mungkin sarannya itu lebih diperkecil lagi filternya agar dapat lebih mudah digunakan oleh pengguna yang pemula.
Terus yang kelima itu ada prinsip simplicity. Dari Momiko sendiri desainnya sudah tampil sederhana, namun jumlah informasi yang ditampilkan dalam satu halaman itu terkadang terkadang itu berlebihan sehingga mengurangi kenyamanan visual. Terus yang keenam, prinsip keenam itu ada konsistensi. Dari warna, icon, terus ada tipografi yang digunakan itu sudah cukup konsisten dan membantu pengguna mengenali fungsi-fungsi di dalam situs dengan mudah. Terus yang ketujuh itu ada familiarity. Untuk di Mamiko sendiri, simbol dan elemen itu sudah cukup akrab atau sudah sering dilihat pengguna di internet. Misalnya kayak simbol dari cari ini sudah biasa kita lihat di internet biasanya. Namun beberapa fitur itu kadang masih kurang mencolok. Kayak misalnya ada fitur yaitu fitur menyimpan. Namun fitur menyimpan sendiri ini itu sekalian dengan fitur like. Jadi untuk pengguna awam awam Kak terkadang itu bingung untuk mungkin fitur simpan simpan pada kos rekomendasi-rekomendasi kos itu kadang bingung di mana itu fitur untuk menyimpan. Terus yang kedelapan itu ada prinsip flexibility. Eh, untuk pengguna sendiri sudah diberi kebebasan dalam menyesuaikan pencarian melalui filter. Namun tampilan antar muka filter dapat dibuat lebih ringkas dan jelas. Jadi di Momiko sendiri itu sudah ada banyak filternya. Namun filternya itu masih terlalu banyak, padahal masih ada yang bisa dijadikan satu dan lebih simple. Untuk prinsip kesembilan itu ada responsiveness. Website sudah berfungsi baik di berbagai perangkat. Itu sudah bisa digunakan di desktop ataupun di mobile. Namun untuk kekurangannya itu ada di performa dalam menampilkan peta dan hasil pencarian terkadang melambat, yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna. Jadi untuk petanya sendiri, untuk menggunakan mobile biasanya saat saat ada yang membukanya lewat mobile itu biasanya belum diarahkan ke Google Maps langsung. Jadi hanya tampilan yang masih kurang bisa dipahami. Untuk prinsip yang ke-10 itu ada kontrol. Di sini pengguna sudah bisa memiliki kontrol atas hasil pencarian, namun belum tersedia fitur seperti undo atau konfirmasi ulang pada beberapa tindakan penting. Misal, Mas mau 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 mengajukan sewa kos itu tidak ada eh, tidak ada konfirmasi ulang bahwa itu bahwa akan mengajukan sewa kos. Tuh. Terus yang ke-11 itu ada prinsip probusness. Untuk Mamiko sendiri, websitenya sudah bekerja cukup stabil, namun tidak tidak terdapat notifikasi yang jelas saat terjadi kesalahan sistem atau input yang tidak valid. Untuk yang ke-12 itu ada prinsip protection.
Beberapa tindakan seperti melakukan pemesanan kos itu tidak disertai konfirmasi akhir sehingga rentan terhadap kesalahan pengguna. Sistem sebaiknya memberikan peringatan sebelum tindakan yang tidak dapat dibatalkan. Terus yang ke-13 itu ada prinsip what you see is what you get. Untuk Mamiko sendiri, tampilan kos yang disajikan sudah sesuai dengan isi dan kondisi aktual. Dengan dukungan di sini bisa dilihat sendiri ada gambar, harga, terus deskripsi fasilitas yang cukup informatif. Terus yang ke-14 itu ada direct manipulation. Itu pada Mamiko sendiri pengguna itu sudah dapat berinteraksi langsung dengan elemen seperti filter dan peta, tetapi beberapa tombol masih perlu diberi label atau icon yang lebih intuitif. Terus ada yang ke-15 itu hmm, ke-15 itu ada prinsip invisible teknologi. Untuk Mamiko sendiri, teknologi bekerja secara tidak mencolok dan mendukung pengalaman pengguna. Namun, ketika sistem sedang memproses permintaan, pengguna tidak selalu mendapat umpan balik visual seperti indikator loading. Lalu selanjutnya, prinsip yang ke-16 yaitu ease of learning. Website Mamikos ini sendiri itu relatif sudah mudah dipahami, tetapi fitur-fitur tambahan seperti filter lanjutan atau pencarian lokasi di sekitar sebaiknya diberikan panduan singkat agar lebih mudah ditemukan. Yang prinsip yang ke-17 itu easy of use. Setelah pengguna familiar dengan antarmuka, situs ini mudah digunakan. Alur penggunaan dapat berjalan lancar, khususnya pada fungsi dasar seperti pencarian kos. Secara keseluruhan, Mamikos telah memenuhi sebagian besar prinsip desain UI UX secara baik, terutama dalam hal konsistensi, kesesuaian produk, dan kemudahan penggunaan. Namun terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan, seperti penyederhanaan navigasi awal, kejelasan fitur utama, serta pemberian umpan balik visual yang lebih baik. Dengan melakukan penyempurnaan terhadap hal tersebut, Mamikus berpotensi memberikan pengalaman pengguna yang lebih optimal dan efisien. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasan kayak saya pada kesempatan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.